Sahabat cerdas, kembali bersama kami, BPSDIM Kumham TV. Kami informasikan, siang ini BPSDIM Kumham TV menyempatkan diri menghadiri launching buku biografi Dr. Haji Sudirman Den-Huri. Dalam launching buku biografi tersebut, BPSDIM Kumham TV menyempatkan diri untuk mewawancarai Dr. Haji Sudirman Den-Huri tentang hal-hal yang paling berkesan dalam buku biografi tersebut. Selain itu juga mewawancarai beberapa rekan sejawat. Berikut liputannya. Izin Bapak terkait dengan launching biografi Pak Dr. Sudirman ini Pak, boleh testimoni Pak terkait ini Pak? Ya, saya pertama memberikan apresiasi terhadap sosok Pak Dirman. Beliau banyak hal yang kita dapat petik pengalaman. Kebetulan saya pun juga pernah jadi staf beliau. Jadi beliau orang gigih, tak beragama, cerdas dan cerdik. Nah, itu tidak semua orang memiliki sikap seperti itu. Nah, tentunya dengan beliau akan mengakhiri tugas ya, Kamusi Purnabakti, tentunya banyak legasi yang beliau telah tinggalkan. Dan tentunya ini menjadi PR bagi kami untuk melanjutkan ya, perjuangan beliau untuk meningkatkan berbagai performa dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Sekali lagi selamat kepada Bapak Dr. Haji Sudirman Den-Huri. Semoga beliau tetap berkiprah walaupun tidak menjadi ASN kembali, tapi dengan gagasan karya beliau mungkin bisa kita petik berbagai hal yang kita akan dapatkan. Terima kasih. Baik, kita jawab Pak. Baik. Terima kasih Bapak waktu. Ya, selain kelahiran Bapak ya, kemudian juga sekaligus peluncuran atau launching biografi Bapak, ini yang paling berkesan nih Pak dari tulisan yang Bapak dibuat ini, biografi ini apa nih yang paling berkesan Pak? Yang paling berkesan gini, saya kan selalu mengatakan bahwa saya ingin ya bermanfaat bagi siapapun. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karenanya, konsep awal saya sejak saya merantau ke Jakarta ini itu dia. Jadi kalau saya katakan saya ingin supaya semua orang bisa saya bantu. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi berarti bagi mereka semua. Nah, maka saya sekolah dari awal sampai S3 doktor, ya, saya di situ berpedoman pada kalau sekolah apapun gitu, ijazah nggak ada arti buat saya. Yang berarti bagi saya bagaimana perilaku saya bisa terjaga agar saya bisa membantu semua orang, bermanfaat bagi semua orang. Dalam birokrasi, karena saya kebetulan di Kementerian HAM sejak tahun 1981, saya pensiun nanti mungkin pegawai yang terlama, 43 tahun 6 bulan masa kerja saya. Malang melintang, saya di Inspektur Jenderal, lalu kemudian saya diberikan kepercayaan jadi Kasubdit kerjasama antar negara. Saya sudah mengupayakan pelatihan hak asasi manusia di beberapa negara waktu itu. Tahun 2000 saya jadi liaison officer di Ombudsman Nasional, waktu itu Komisi Ombudsman Nasional. Saya bisa kemudian bersama dengan tim Ombudsman studi banding ke berbagai negara. Ya, dari awalnya kami mengikuti konvensi Ombudsman Internasional di Durban, Afrika Selatan, lalu kemudian kami studi banding ke 19 negara besar di dunia, termasuk negara-negara Skandinavia. Sejak begitu lama dari itu, kemudian saya ditugaskan lagi oleh Ombudsman mengikuti konvensi Ombudsman di Amerika. Di keliling negara-negara bagian Amerika, saya pun belum sana. Dan terakhir, saya waktu itu masih juga mengikuti konvensi Ombudsman ASEAN di Tokyo, Jepang. Lalu kemudian bergeser untuk studi banding masalah money laundering di Bangkok, Thailand. Di situ yang memacu saya kemudian untuk bagaimana saya mengembangkan diri. Karena ternyata wawasan luas itu yang saya katakan waktu itu, saya harus memiliki wawasan seluas dunia agar saya bisa bermanfaat kembali lagi kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini. Nah, di BPSDM ini tadi saya katakan bahwa banyak legasi yang saya toreh.
Karena ini yang merupakan tekad awal saya. Jadi ditugaskan oleh Menteri Patrialis Akbar, apa yang Anda akan lakukan di situ? Saya bilang akan membangunkan BPSDM yang saat ini sedang tidur panjang, karena waktu itu transformasi dari pusdikal menjadi badan. Nah, jadi ini kita harus tunjukkan bahwa ya BPSDM itu betul-betul kawah canda di muka, bisa menjadikan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dimulai dari sini. Demikian. Baik, terima kasih Bapak waktunya Bapak. Izin Bapak terkait dengan hari ini dilaksanakannya kegiatan launching biografi dari Pak Dr. Haji Surmanudin. Menurut Bapak gimana Pak? Saya rasa bagus ya untuk menularkan pengalaman yang baik kepada generasi berikutnya supaya bisa menjadi pembelajaran yang positif. Perjalanan Pak Dirman ini luar biasa. Saya kenal beliau orang yang betul-betul punya talenta ya di dalam sebagai seorang PNS, sebagai seorang ASN, punya kepercayaan diri yang tinggi untuk terus bangkit, mulai dari keterpurakan yang dialami sampai dia bisa mencapai satu posisi yang seperti halnya yang diimpikan oleh banyak pegawai negeri di lingkungan kita. Saya rasa itu dah sebagai satu pembelajaran yang baik untuk teman-teman di generasi berikutnya. Baik Bapak, terima kasih waktunya Bapak. Ya.